Partai Golkar ajukan Surya, apakah bisa diterima koalisi? Ini sebabnya. Sebelumnya, saat acara penyerahan surat rekomendasi kepada Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur di Provinsi Riau, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan Nagita Slavina sebagai bakal calon wakil gubernur untuk mendampingi Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur. Akhirnya, Partai Golkar secara resmi mengumumkan nama Surya sebagai bakal calon wakil gubernur yang mendampingi Bobi Nasution. Penunjukan Surya sebagai bakal calon wakil gubernur ini dipastikan akan diamini oleh keenam partai politik yang sebelumnya telah memutuskan mengusung Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur di Provinsi Sumatera Utara tersebut, yang sebabnya akan disampaikan sebagai berikut. Usai menghadiri bimbingan teknis anggota DPRD dan calon anggota DPRD terpilih fraksi Golkar se-Sumatera Utara di Hotel JW Marriott, Medan, Senin, 15 Juli 2024, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Musa Rajeksyah, mengumumkan Bupati Asahan, Surya, sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Bobi Nasution yang diusung oleh Partai Golkar. Pengumuman penunjukan Surya tersebut dikemukakan oleh Musa Rajeksyah setelah berkonsultasi dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Menurut Musa Rajeksyah, dipilihnya Surya karena yang bersangkutan adalah kader tulen Partai Golkar sejak 1978. Telah pula berpengalaman di pemerintahan sebagai wakil bupati dan bupati. Dikemukakan oleh Musa Rajeksyah, penunjukan Surya sebagai bentuk keseriusan Partai Golkar mendukung Bobi Nasution dan siap bekerja untuk memenangkan keduanya. Sehari kemudian, Partai Gerindra pun mengumumkan mengusung Bupati Asahan, Surya, sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Bobi Nasution. Pengumuman penunjukan Surya sebagai pendamping bakal calon wakil gubernur yang mendampingi Bobi Nasution ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Gedung Nusantara 3, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Menurut Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mendengar pemikiran dari tokoh-tokoh masyarakat, profesi dan agama mengenai calon yang akan disokong dalam pilkada menjadi pemimpin daerah. Juda selalu berkomunikasi dengan kalangan internal Partai Gerindra dan partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Surya saat ini menjabat sebagai Bupati Asahan Provinsi Sumatera Utara. Surya yang lahir di Kabupaten Asahan 22 Mei 1955 ini menjabat Bupati Asahan 2 periode. Periode 2019 hingga 2021 dan periode sekarang periode 2021 hingga 2024. Wakil Bupati Asahan 2 periode 2008 hingga 2015 dan periode 2015 hingga 2019. Ketua DPRD Kabupaten Batubara dari 2008 hingga 2009. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Asahan, dan anggota DPRD Kabupaten Asahan. Ia merupakan kader partai politik yang disebutkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Musa Rajeksyah, sebagai kader tulen Partai Golkar. Jabatan yang pernah diembannya di Partai Golkar, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan, dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Batubara. Keputusan Partai Golkar menunjuk Surya yang diumumkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Musa Rajeksyah. Selain setelah berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Tentu saja, Airlangga Hartarto sendiri telah berkomunikasi dengan partai politik yang telah memberikan dukungan kepada Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur.
setidaknya melakukan penjajakan atau telah mengukur kemungkinan respon dari partai politik pengusung Bobi Nasution. Terbukti tidak berselang lama, sehari kemudian, Partai Gerindra pun bergayung sambut dengan keputusan yang telah dibuat oleh Partai Golkar, mengumumkan keputusan Partai Golkar untuk mendukung Surya sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Bobi Nasution. Alasan kedua, Partai Gerindra yang memiliki pengaruh besar sebagai konsekuensi hasil Pilpres 2024 pada koalisi pendukung Bobi Nasution, telah mendapatkan keuntungan politik dengan mengusung bakal calon gubernur dari Partai Gerindra, yaitu Bobi Nasution. Dengan masuknya Bobi Nasution sebagai kader Partai Gerindra saja, sebenarnya sudah memberikan keuntungan bagi Partai Gerindra yang pada waktu itu juga diharap oleh Partai Golkar. Disinilah bisa jadi sebagai pengobat harap dari Partai Golkar yang pada waktu itu tidak kesampaian. Alasan ketiga, meskipun pada pilkada faktor ketokohan lebih dominan dibandingkan dengan mesin politik, partai politik. Namun pada tahap pencalonan Partai Golkar memiliki modal politik yang real, yaitu perolehan kursi hasil pemilihan umum 2024 yang paling tinggi di antara partai pengusung. Bahkan Partai Golkar peraih kursi terbanyak di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari 6 partai politik yang mengusung Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Sebagai berikut. 1. Partai Kebangkitan Bangsa memiliki 4 kursi atau 4,00%. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya memiliki 13 kursi atau 13,00%. 3. Partai Golongan Karya memiliki 22 kursi atau 22,00%. 4. Partai Nasdem memiliki 12 kursi atau 12,00%. 5. Partai Amanat Nasional memiliki 6 kursi atau 6,00%. 6. Partai Demokrat memiliki 5 kursi atau 5,00%. Akumulasi kursi dari ke-6 parpol tersebut sebanyak 62 kursi atau sebanyak 62,00%. Lebih dari syarat pencalonan untuk mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sumatera Utara. Untuk informasi perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari seluruh partai politik hasil pemilihan umum 2024, dapat dilihat pada tayangan sebelumnya di channel ini. Demikianlah tayangan kali ini. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Bila berkenan, mohon masukannya dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.